Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari GAEFU, Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan membahas masalah kematian Yesus. Hal ini tidak pernah dikupas tuntas oleh para penyembah Tritunggal, baik Romo maupun pendetanya. Karena mereka tidak memahami tentang kematian. Tidak bisa membedakan antara roh, nyawa, dan jiwa, serta tubuh. Sehingga ini menjadi bahan ejekan di luar sana oleh para kaum klaimers atau muka elap. Kan suka itu membuli Allahnya Kristen kok mati gitu ya, Tuhannya Kristen kok mati. Mereka tidak ngerti ya, sebab tidak ada yang memberi pengertian. Sementara orang-orang yang mengaku, oh saya ini apologet Kristen, nah mereka itu bukan Kristen. Karena mereka tidak memahami Alkitab. Yang mereka pahami adalah teologi. Nah, itu ya. Jadi saya menghimbau ya kepada orang-orang itu yang mengaku apologet Kristen. Kalian itu bukan mewakili orang Kristen, apalagi mewakili pendeta Kristen, tidak. Kalian adalah apologet Tritunggal. Akui itu saja, jangan malu, ya kan? Akui, saya ini adalah apologet Tritunggal, karena saya tidak menyembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Nah, kalau Kristen kan 1 Petrus 4 ayat 16, memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Begitu. Nama Kristus nggak mungkin Romo Kristus, pendeta Kristus, Paus Kristus, Nabi Kristus, nggak mungkin. Ya, pasti Yesus. Itu padanannya, Yesus Kristus. Nah itu orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Yesus, Yesus Kristus. Jelas kan bedanya kan? Harus ada ketegasan. Ya. Nih. Dengar ini ya, pendeta Kristen ya. Saya adalah pendeta Kristen karena saya menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah itu saya menyembah yang namanya Yesus Kristus. Nah sayalah yang mewakili, ya katakanlah, kekristenan. Pendeta Kristen itu saya. Nih saya yang bisa menjelaskan bagaimana Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia, bukan dalam keadaan sebagai Allah, bukan dalam keadaan sebagai Tuhan yang harus roh. Tidak. Hal inilah yang tidak dimengerti oleh orang di luar Kristen. Jangankan orang di luar, pendetanya aja nggak ngerti tuh, pendeta Tritunggal sama Romo tuh.
Mereka pikir kali, oh yang mati itu rohnya. Oh yang mati itu Tuhannya. Itulah. Seperti itu mereka berpikir, ya. Karena mereka tidak menyembah Yesus. Yang mereka sembah adalah Allah segitiga, Allah bundar, Allah-alahan yang bukan Allah. Allah satu dibilang kesatuan. Kalau kesatuan kan bisa tiga, ya kan? Kalau Allah satu, oh nggak bisa. Nggak bisa nih Tritunggal, kan gitu. Tritunggal, empat tunggal, ya tergantung lah. Mereka ini ya, Romo dan para pendeta Tritunggal itu berpikir bahwa seseorang bisa mati kalau malaikat pencabut nyawa itu membetot roh orang tersebut dari ubun-ubun kepalanya. Jadi mereka pikir, wah ini ada malaikat pembetot nih ya. Malaikat pencabut nyawa itu membetot. Kalau orang mati itu dibetot tuh. Rohnya dari ubun-ubunnya. Dibetot. Ya kan? Sama ini kan begitu kalau kita dengar. Apalagi siapa suruh yang mantan dukun tuh. Wah. Orangnya kecil tapi bohongnya gede. Orangnya kecil tapi bohongnya yang gede. Nggak sesuai Alkitab. Kan gitu. Itu yang mantan dukun. Kenapa? Karena mereka tidak dapat membedakan antara roh, jiwa, dan nyawa. Nyawa dan jiwa aja mereka nggak ngerti. Padahal sekolahnya udah tahun-tahunan. Jadi pemahaman mereka ini sangat kacau. Sudah tercampur dengan pemahaman di luar sana. Malaikat pencabut nyawa aja nggak ada di Alkitab. Mereka tambah-tambahin. Oh, ada malaikat pencabut nyawa. Kalau mencabut nyawa manusia itu tuh, ubun-ubunnya itu dibetot dari apa? Rohnya dibetot dari ubun-ubun. Nih, coba pikirin nih ya. Nih para apa nih yang suka menghayal tuh. Pikirin nih, ya. Kalau malaikat pencabut nyawa itu, ya, untuk membunuh manusia itu dia harus membetot roh manusia dari ubun-ubunnya. Pikirin nih, bagaimana dengan Yesus? Bukankah rohnya itu adalah roh Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus? Malaikat mana yang berani mencabut, membetot tuh roh Allah dari ubun-ubun kepala Yesus? Ya enggak? Tepuk dulu, tepuk jidat. Tambah lagi. Ribuan tahun kan? Nggak ada yang bisa jelasin ini. Nggak ada yang berani kan? Yang bisa menjelaskan adalah mereka. Mereka itu termasuk saya. Yang penyembah Yesus. Penyembah Yesuslah yang dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Itu jangan sombong dengan gelar. Gelar berderet-deret dari Jakarta sampai Surabaya, tapi yang gini nggak ngerti. Iya kan? Berapa tahun? Oh, saya udah sekolah sekian puluh tahun. Saya sudah melayani sekian puluh tahun. Tapi yang gini nggak ngerti. Iya kan? Tadi tidak ada kan malaikat pencabut nyawa di Alkitab yang suka betot-betot nyawa roh itu. Filipi 2 ayat 8. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu ya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tuh, yang mati di kayu salib itu manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia menyerahkan nyawanya
bukan menyerahkan rohnya, bukan menyerahkan jiwanya. Paham? Ya. Yesus menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa, perhatikan ya, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya, bukan roh makhluk ya. Bukan jiwa makhluk, tapi nyawa itu ada di dalam darah ya. Imamat 17 ayat 11. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan kejadian manusia. Ya. Manusia terlebih dahulu diciptakan rohnya menurut roh Allah. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Lalu tubuhnya dibentuk dari tanah, ya. Kejadian 2 ayat 7. Dan dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Diciptakan rohnya, diciptakan tubuhnya, lalu dimasukkan roh itu ke dalam tubuh serta dihembuskan. Perhatikan yang dihembuskan apa? Nafas hidup oleh Allah ke dalam hidungnya. Allah menghembuskan nafas hidup dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Mengerti kejadian manusia ya? Nafas hidup yang dihembuskan oleh Allah itu adalah darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Sebab dalam darah itu ada nyawa. Jadi kebalikannya, supaya manusia itu mati, ya hentikan nafas hidupnya yang ada dalam darah itu dengan cara hentikan peredaran darahnya. Simpel kan? Bukankah nyawa manusia itu ada dalam darahnya? Jadi pada saat darah berhenti beredar, ya, untuk selamanya ya, pada saat itulah nafas kehidupan pun berhenti. Itulah yang dikatakan manusia mati. Coba lihat manusia, dibilang mati. Apakah darahnya masih beredar? Dalam darah itu ada nyawa. Imamat 17 ayat 11. Nah, itu beda. Ya. Kalau pendeta Kristen menjelaskannya seluruhnya menurut Alkitab, bukan tafsir. Jadi tubuh Yesus mati, ya, Yesus mati ya dalam keadaan sebagai manusia, ya, disebabkan kehabisan darah akibat disalib oleh tentara Roma. Hal inilah yang dikatakan Alkitab, Yesus menyerahkan nyawanya. Wahyu 1 ayat 7 mengatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dikatakan mereka yang menikam dia, tidak dikatakan, oh mereka yang membetot rohnya. Tidak. Dikatakan mereka yang menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, simpel kan? Simpel. Ribuan tahun nggak bisa dijawab oleh para pendeta Tritunggal itu. Hanya oleh orang-orang penyembah Yesus yang dibukakan pikirannya oleh Yesus. Hanya dalam berapa menit, hitungan menit, semuanya terjawab.
Jadi jelas ya, dikatakan mereka yang menikam, tidak dikatakan mereka yang membetot rohnya. Mereka yang menikam apa? Darahnya keluar habis dan mati. Itulah yang dikatakan mati. Sudah tidak ada darah lagi yang mengalir. Dengan demikian nyawa pun berhenti. Jelas kan? Ini masalah penjelasan gini nggak pernah tuntas. Nah, Yesus sebenarnya dia bisa saja mempertahankan nyawanya. Ya. Dia bisa memerintahkan malaikatnya untuk mengirim belerang itu dari langit seperti pada saat menghancurkan Sodom dan Gomora. Dia bisa saja lakukan itu. Tapi dia tidak melakukannya. Melainkan dia memilih taat kepada Bapaknya. Bukan pada Bapak, kepada Bapaknya. Dia lebih memilih taat. Ya, Bapaknya itu adalah Allah yang adalah Yesus Roh yang ada di sorga itu. Dia lebih taat. Ya, Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepadanya, pada Allah, ya Bapakku, ya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dia lebih taat kepada Bapaknya. Ya, kesimpulannya harus disimpulkan supaya tuntas. Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam keadaannya sebagai Tuhan maupun sebagai Allah yang full roh. Dalam keadaan sebagai manusia, sebagai fisik, itu adalah Allah yang berkarya. Ya, sebagai manusia yang disebut Tuhan. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Dan yang diserahkan oleh Yesus itu adalah nyawanya, bukan rohnya, bukan jiwanya. Amin. Makanya baca Alkitab. Ya, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.